Selamat datang di kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro oleh Aris Abadi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Semarang. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran artinya memberikan ilmu atau pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan anak-anak, baik secara fisik maupun mental. Sedangkan pendidikan secara umum adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, dengan tujuan agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Anak tumbuh dengan kodratnya mengacu pada kekuatan dan potensi yang ada dalam diri anak-anak itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidik hanya dapat menuntun dan memperbaiki tumbuhnya kekuatan-kekuatan tersebut, namun tidak dapat mengganti kodrat atau sifat dasar yang dimiliki oleh anak. Sebagai contoh, seorang petani yang menanam padi, ia dapat memelihara dan memperbaiki kondisi tanaman padi, tetapi tidak dapat mengubah padi menjadi jagung. Meskipun demikian, pendidikan tetap memiliki manfaat yang besar bagi tumbuhnya anak-anak. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan mempertimbangkan kodrat keadaan, sehingga ketika kita mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur, budaya, cuaca, topografi, serta kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman diartikan sebagai era atau masa anak tersebut tumbuh dan berkembang, yang tentu saja semakin hari semakin berkembang, termasuk di dalamnya teknologi, informasi, serta modernisasi. Sesuai dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan adalah menuntun. Pendidikan yang baik harus mendidik anak sesuai dengan kodratnya, dan pendidikan itu harus berpihak pada anak. Serta tidak lupa dalam pendidikan tersebut harus mengedepankan budi pekerti agar anak tersebut dapat merdeka lahir dan batin. Setelah mempelajari modul 1.1, ternyata selama ini dalam melaksanakan pembelajaran, saya masih belum berpihak pada siswa. Bisa dilihat bahwasannya dalam pembelajaran, saya hanya mengejar ketercapaian materi. Selain itu, saya menuntut siswa untuk menguasai pelajaran atau materi yang saya ampu. Dan juga saya harus mendorong siswa untuk memperoleh nilai minimal KKM. Setelah saya mempelajari materi tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, maka pembelajaran adalah bukan hanya tentang memberikan materi, tetapi bagaimana kita mampu memberikan pengalaman kontekstual kepada siswa. Selain itu, ternyata siswa itu memiliki bakat masing-masing dan punya keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda. Dan terlebih lagi, pembelajaran itu seharusnya berfokus pada siswa dan bukan guru sebagai pusat pembelajaran. Yang segera akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah: pertama, saya akan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran saya. Yang kedua, dalam melaksanakan pembelajaran, saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, saya akan menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, saya akan melihat potensi dan karakter siswa sehingga saya tahu bagaimana saya harus kembangkan sesuai dengan potensi dan karakter siswa tersebut.
Demikian video dari saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Semoga bermanfaat. Terima kasih.